Pagi, saudaraku, hampir semua kita sudah mengerti atau pernah mendengar cerita tentang seorang Sakius. Seseorang yang naik ke pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus karena dia tubuhnya pendek. Ingat kan cerita itu? Dari cerita itu Tuhan Yesus memanggil Sakius untuk turun. Tuhan berkata kepada Sakius bahwa Tuhan akan menumpang di rumahnya, bertamu di rumah Sakius. Kata menumpang itu artinya menginap, saudaraku. Sakius menginap Yesus menginap di rumah Sakius. Jadi bukan hanya bertamu 1-2 jam, bukan, tapi menginap, tidur di situ. Maka di dalam Lukas 19 ayat 8-9 tertulis, Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudaraku, kita pernah membaca di dalam Alkitab atau mendengar khotbah tentang orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai anak Abraham. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu anak Abraham, kamu akan melakukan apa yang Abraham lakukan. Tetapi kamu tidak melakukan apa yang Abraham lakukan, jadi kamu bukan anak Abraham. Abraham itu disebut bapa orang percaya. Artinya orang-orang yang memiliki percaya atau iman bisa digolongkan sebagai anak Abraham. Orang-orang Yahudi jelas mengaku dan merasa sebagai anak-anak Abraham, karena memang mereka punya keturunan darah dari situ, dari Abraham, keturunan daging dari Abraham. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa orang percaya kepada Yesus, yang memiliki iman kepada Allah melalui Yesus, itu juga anak-anak Abraham secara iman, oleh iman. Persoalannya iman yang bagaimana yang harus kita miliki supaya kita bisa digolongkan sebagai anak-anak Abraham oleh iman. Kalau orang Yahudi, saudaraku, merasa dan mengaku anak Abraham, Tuhan mengkoreksi, kamu bukan anak Abraham. Karena orang Yahudi kan dari daging. Dikatakan kamu bukan anak Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu harusnya melakukan apa yang Abraham lakukan. Lah, kita yang mengaku dan merasa anak-anak Abraham oleh iman, seharusnya juga mempersoalkan apakah kita melakukan apa yang Abraham lakukan. Betul gak, saudaraku? Itu kan harusnya begitu refleksinya. Apakah kita memiliki iman seperti yang dimiliki Abraham imannya? Ternyata untuk digolongkan sebagai orang beriman, anak Abraham, itu kualifikasinya berat. Sangat teramat berat. Di Yakobus 2 ayat 19 tertulis, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi saudaraku, kalau iman kita tidak seperti iman Abraham, maka kita masih berpotensi melakukan tindakan seperti setan. Atau bisa kita kerasukan setan. Maka harus ada perbuatan yang menunjukkan iman. Harus ada perbuatan konkret yang menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Seperti Abraham menunjukkan imannya kepada Tuhannya. Tetapi masalahnya apa iman itu? Iman itu apa, pastor? Paulus berkata, lihatlah, Abraham dibenarkan karena iman. Iman yang dimaksud oleh Paulus tentu bukan sekedar keyakinan di dalam pikiran atau pengaminan secara akali. Sebab apa yang dilakukan oleh Abraham itulah perwujudan dari imannya. Abraham dibenarkan karena iman. Iman Abraham bukan hanya keyakinan dalam pikiran, tetapi tindakan. Garis bawah ini. Konkret. Tindakan Abraham itu yang bisa disebut sebagai imannya. Yakobus menyingkapkan kebenaran. Bagaimana memiliki iman yang benar?
Dikatakan begini, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Itu Yakobus yang menuliskan. Berarti saudaraku, iman harus disertai perbuatan. Bukan hanya keyakinan di dalam pikiran. Keyakinan harus disertai dengan tindakan yang nyata. Tindakan konkret. Di dalam kitab Roma, ketika Paulus menulis mengenai iman, Paulus tidak bermaksud menjelaskan ekspresi dari tindakan iman. Dia sedang berhadapan dengan orang Yahudi dengan segala kesombongannya, yang memandang bahwa dengan melakukan hukum Taurat saja dia bisa selamat. Maka Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Maksud iman ini adalah keyakinanmu kepada Yesus. Jadi iman dalam keyakinan pikiran itu tidak cukup, tetapi harus disertai dengan perbuatan nyata. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, entah kita dari kecil Kristen atau ketika kita menikah dengan orang Kristen lalu kita menjadi Kristen. Keyakinan ini menjadi sempurna, menjadi benar, imannya diterima kalau disertai dengan perbuatan. Amin saudaraku. Dengan perbuatan itulah iman jadi sempurna. Maka kita harus melihat Abraham, bukan Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kapan itu? Ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Itu perbuatannya yang menunjukkan imannya yang bisa dibenarkan itu. Iman yang benar yang dicontohkan oleh Abraham adalah ketika dia melakukan tindakan melepaskan apapun termasuk yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai. Coba saudaraku, Abraham itu luar biasa loh, betul. Beberapa kesempatan saya membawakan renungan khotbah, saya membawakan cerita tentang Abraham. Takjub saya saudaraku, betul. Padahal di zaman Abraham itu belum mengenal Allah, kerangka berteologinya kan masih purba. Belum jelas. Orang-orang di sekitarnya menyembah Allah lain. Tetapi seorang pribadi Abraham bisa hari itu di zamannya yang masih begitu rendah pengenalan akan Allah Elohim Yahweh, Allah Bapa kita. Tapi dia bisa mengerti loh. Dia bisa begitu percayanya sampai di titik nadir anak yang dia tunggu-tunggu satu-satunya yang dia kasih diberikan loh. Itu kan benang merahnya dengan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus sebetulnya. Itu gambaran saudaraku. Itu gambaran benang merahnya ada. Itu menunjukkan betapa Abraham mengasihi Allah Bapa. Kalau kita melihat itu kita bisa menitikkan air mata saudaraku. Kenapa kita menitikkan air mata? Di zaman yang begitu masih kurang informasi, kurang pengenalan akan Allah. Tapi dia bisa begitu nekat sama Tuhan. Abraham itu. Hari ini kita. Begitu pengenalan akan Allah sudah semakin jauh lebih dalam, lebih bagus lah. Ya kerangka berteologi kita hari ini sudah bagus saudaraku. Jelas. Apalagi tiap hari Anda mendengar renungan begini. Kerangkamu berpikir tentang Tuhan, bagaimana kau menempatkan Tuhan lebih jelas dan rapi. Tapi yang membuat kita menangis adalah tingkat militansi kita itu jauh dibanding Abraham. Jauh sekali. Itu yang seringkali saya bawa di dalam renungan-renungan khotbah-khotbah saya. Jauh orang Kristen hari ini. Jangankan seperti Yesus, seperti Abraham jauh masih belum bisa. Ya, kalau kita kembali kepada tokoh Sakeus. Sakeus, uang itu segalanya buat Sakeus. Tetapi begitu dia percaya kepada pribadi Tuhan Yesus, uang itu dilepaskan. Ini sama dengan Abraham ketika melepaskan Ishak. Tidak boleh ada yang tersayang, tercinta dalam hidup ini selain Tuhan saja. Ekstrim gak saudaraku? Itu orang nekat.
Kristen itu harus begini nih, dibawa nekat-nekat begini. Jika ada yang kita sayangi dan kita cintai lebih dari Tuhan, kita tidak bisa beriman. Kalau Tuhan menjadi yang tercinta, yang tersayang dalam hidup kita, tidak boleh ada celah iblis masuk. Amin saudaraku. Ketika Sakius memberikan separuh hartanya, dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah dia peras. Bisa saja dia jadi orang miskin loh hari itu. Dia tidak jadi kaya lagi. Tapi Yesus melihat keseriusan Sakius. Bagaimana dia mau berjuang menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita hari ini hanya meyakini dalam pikiran Allah itu ada, Allah itu Esa, Adonai, Elohim Ehad, satu, Esa. Oke, bagus, Anda mengerti hal itu. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh memperagakan imanmu kepada Allah yang Esa itu dalam tindakan, saya katakan saudaraku, percuma. Kau hanya pintar di otak saja tentang Tuhan. Perilaku kita bisa jahat lebih dari setan itu. Betul, saudaraku, saya ngomong begini, aduh pastor bagi-bagi kok disetan-setanin. Enggak begitu. Orang Kristen tuh banyak kerasukan setan. Kelakuannya kayak setan. Ngambek lah, mutung lah, berontak sama pemimpin lah. Untung di gereja saya nggak ada saudaraku. Tapi sebanyak saya lihat begitu. Bantah sama pemimpin lah. Terus apa lagi ya? Wah banyak lah. Sabotase lah. Jelek-jelekin lah. Wah banyak saudaraku. Itu kerasukan setan. Imannya iman sama siapa? Tuhan Yesus nggak begitu saudaraku. Nggak mau tunduk. Siapa kamu? Loh, oh dia pemimpinmu kok kamu nggak mau tunduk? Nggak mau tunduk ya minggir kamu, jangan di situ dong. Kan begitu. Nggak mau minggir, nggak mau, tapi nggak mau tunduk. Nah itu kan kurang ajar saudaraku. Itu setan. Itu kelakuan setan. Maka dari itu saudaraku, orang-orang model begini nggak bisa. Maka jangan isi hanya di pengetahuan pintar tentang berteologi, bantah-bantahan, berdebat. Wah pintar suruh berdebat, suruh ngelakuin kosong. Kosong. Kayak telur gelinding itu nggak bisa apa-apa, suruh ngelakuin. Ya, amin saudaraku. Kalau kita seperti Abraham, yang tersayang, yang tercinta, rela kita lepaskan. Itu mau harta kita, kekayaan kita, hobi kita, nafsu kita, harga diri kita, apapun itu, kita tidak membuka celah terhadap kuasa gelap dan roh jahat. Kita baru bisa mengenakan hidup Yesus. Baru kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Kita baru bisa melihat kekristenan yang benar. Kristen artinya seperti Kristus. Kristen artinya pengikut Yesus. Orang yang mengaku Yesus Tuhan atau percaya kepada Dia, ia wajib hidup seperti Dia hidup. Renungkan ini dan berjuanglah saudaraku. Selamat pagi, Tuhan memberkati.